Dunia ini memang penuh tantangan dan setiap orang punya cara masing-masing buat menghadapinya. Kalau kamu ingin hasil yang besar, maka harus berani mengambil resiko yang besar pula. Tapi kalau kamu gak mau menanggung resiko yang berat, berarti kamu harus rela berjalan pelan-pelan dan menjadi biasa aja. Tidak ada yang salah dengan yang namanya pilihan. Semua ada konsekuensinya. Selama kamu bahagia menjalaninya, maka semua tantangan itu tidak akan menjadi masalah bagimu. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pada suatu siang di pusat kota Los Angeles, komplotan perampok yang dipimpin oleh Gordon diam-diam merencanakan perampokan Bank Fedcal. Gordon dan teman-temannya telah merencanakan aksi ini sejak lama, sehingga mereka menyelinap ke bank tanpa dicurigai oleh siapapun. Dan ketika orang-orang gak waspada, Gordon pun langsung memulai aksinya. Salah satu karyawan berusaha meminta pertolongan. Namun perampok tersebut mengetahuinya dan malah menyuruhnya menelpon kantor berita supaya perampokan ini diliput oleh media. Para polisi pun langsung meluncur ke TKP. Tapi Gordon dan kawan-kawannya udah bersiap meninggalkan bank setelah berhasil membawa uang hasil rampasan mereka. Sementara itu di atap gedung, teman Gordon yang bernama AJ telah menunggu helikopter media dan menyamar sebagai satpam bank. Tentu aja wartawan itu terkecoh. Mereka pun segera turun di rooftop, namun AJ langsung melumpuhkan para reporter itu. Dan dalam waktu singkat, pasukan Gordon bisa keluar dari gedung itu dengan sukses. There goes Channel 14, going the wrong way. Aksi mereka tidak hanya berhenti sampai di situ. Sebagai perampok yang sangat berpengalaman dan penuh dengan perhitungan, Gordon dan kawan-kawan segera memusnahkan barang bukti yang ada. Hal itu membuat mereka tidak pernah bisa dikejar oleh polisi manapun. Selain Gordon dan AJ, di dalam komplotan itu ada juga kakak beradik bernama Jake dan juga Jesse. Dan yang terakhir adalah John, seorang ahli penembak yang sering menjadi kartu as timnya. Kasus perampokan ini pun mendapat perhatian khusus dari kepolisian, dan penyelidikan ini dipimpin oleh polisi yang bernama Jack. Sayangnya para perampok itu cukup jenius sehingga tidak meninggalkan jejak apapun selain rekaman CCTV. Tapi karena semuanya memakai penutup wajah, Jack tidak pernah bisa mencari tahu identitas mereka. Dan keesokan harinya, Jack mendapat laporan dari tim forensik bahwa perampokan itu menggunakan bahan peledak C4. Bukti tersebut menunjukkan bahwa tim perampok ini bukan tim kaleng-kaleng. Selain perencanaan yang matang, mereka berani menggunakan persenjataan militer yang sangat lengkap. Jadi setelah ini Jack akan melacak para pengguna C4 karena ia yakin hanya segelintir orang yang bisa memakainya. Petunjuk ini pun membawa Jack yang ditemani oleh sahabatnya yang sesama polisi bernama Eddie menemui seorang mafia yang biasa menggunakan bahan peledak C4. Akan tetapi orang itu mengaku bahwa dia bukanlah perampok yang dicari. Namun karena Jack terus mengancamnya, ia pun cerita kalau ada komplotan perampok yang ingin membuat aksi besar-besaran. Sayangnya ia nggak tahu siapa orangnya, sehingga petunjuk Jack hanya berhenti sampai di sini aja. Dan ternyata aksi perampokan Bank Fedcal itu juga menarik perhatian Ghost, seorang mantan napi yang baru aja dibebaskan. Selama di penjara, Ghost punya banyak kenalan mafia Rusia. Jadi ia tahu kalau ada misi fantastis sejumlah 30 miliar dolar yang siap untuk ditaklukkan.
Maka Ghost sekarang menemui Sergei, salah satu mafia Rusia yang diajak bekerja sama menuntaskan misi tersebut. Selama memastikan segalanya udah siap, Ghost langsung pergi ke rumah John. Dan ternyata 5 tahun lalu mereka pernah bekerja sama dengan komplotannya Gordon, tapi harus terpisah karena Ghost ditangkap oleh polisi. Dan oleh karena itu sekarang Ghost ingin menagih bagiannya yang disimpan oleh Gordon. Ia juga menganggap Gordon CS telah berhutang banyak padanya karena dulu pernah meninggalkan Ghost dalam keadaan terluka sampai akhirnya ia dipenjara. Maka sekarang Ghost itu ingin memberikan misi baru sejumlah 30 miliar dolar kepada John. Namun John gak bisa memutuskan sendiri dan ia pun berjanji akan membicarakan hal ini dengan teman-temannya. Karena ia tahu kalau Ghost tidak cuma cerdik tapi juga licik. Malamnya John bertemu dengan teman-temannya dan mendiskusikan tawaran Ghost tersebut. Dan orang yang pertama kali menentang misi ini adalah Jake. Sama seperti John, Jake tahu Ghost adalah orang yang licik. Mereka bisa aja ditipu, kemudian dijebloskan dalam penjara. Namun Gordon punya pandangan lain. Baginya Ghost bukanlah tipe orang yang seperti itu. Apalagi sekarang polisi tidak pernah mengendus kejahatan mereka. Hal itu menjadi bukti bahwa Ghost selama ini tutup mulut meskipun ia sudah dipenjara selama 5 tahun. Dan gak lama kemudian Ghost pun mendatangi perkumpulan itu. It's been a long time, girl. I'm here to discuss the future, if I may. Setelah itu Ghost langsung menjelaskan rencananya dengan lebih detail. Ketika di penjara, Ghost berkenalan dengan mafia Rusia. Informasi ini pun ia dapat dari mereka. Ada sebuah truk pengiriman uang yang beroperasi 5 hari lagi. Ia bahkan kini sudah memegang rute perjalanan truk tersebut dan mengenal seseorang di sana yang rela melakukan apapun untuk mendapatkan uang. Dan kini tugas Gordon CS lah yang memikirkan strategi untuk membajak truk uang itu supaya bisa dirampok. Setelah Ghost pergi, giliran Gordon dan teman-temannya berunding. Sejak dulu Gordon dan teman-temannya gak bisa percaya 100% dengan yang namanya Ghost ini. Apalagi selama ini mereka terbiasa melakukan perencanaan dengan matang. Dan hanya dengan waktu 5 hari akan terasa begitu cepat buat mereka. Namun gak bisa dipungkiri 30 miliar dolar itu bukan jumlah uang yang sedikit. Dan hal itu setimpal dengan resiko yang harus mereka ambil. Jadi akhirnya Gordon CS pun sepakat mengambil misi kali ini. Dan pada malam itu juga Ghost bersama komplotan Gordon mulai membahas strategi mereka untuk merampok truk tersebut. Keesokan harinya Gordon CS mulai bekerja. Mereka pun mengamati sistem pengiriman truk tersebut dan menemukan fakta bahwa hanya ada satu truk yang benar-benar membawa uangnya. Dan oleh karena itu Gordon CS mulai memfokuskan truk tersebut sebagai target utama mereka. Sedangkan AJ yang bertanggung jawab membuat perangkap di lorong bawah tanah, ia pun mulai mengerjakan bagiannya. She's in the front truck. Second truck's totally empty now. With the same standard bulletproof windows. Easy money, baby. They ain't gonna know what him. Must have taken up the tracks. Malamnya AJ mencari bahan peledak C4 ke salah satu bandar terkenal bernama Paulie. Tapi sebelum bertemu dengan Paulie, AJ harus diperiksa secara ketat. Karena komplotan Paulie ini udah mendengar bahwa polisi telah melakukan penyelidikan kepada orang-orang yang memesan bahan peledak. Beberapa saat kemudian AJ pun dinyatakan bersih dan dia sudah dipastikan bukan polisi. Namun Paulie tidak sepenuhnya percaya pada AJ, sehingga hal itu pun membuat AJ kesal lalu melakukan perlawanan. Category 1. Sayangnya 1 lawan 3 AJ hampir kewalahan melawan orang-orang itu. Namun untung aja John dan juga Ghost segera datang. Mereka bisa mendapatkan bahan peledak yang dibutuhkan itu. Sementara itu di tempat lain, Jack dan Eddie menggerebek markas mafia Rusia. Ia dan sahabatnya menyerang habis-habisan. Namun setelah penggerebekan itu berakhir, Jack baru mengetahui bahwa orang-orang itu bukanlah perampok Bank Fedkal.
Dan melalui penggerebekan itu, Jack menemukan petunjuk-petunjuk baru berupa persenjataan dan peta lokasi. Sayangnya, Jack tidak bisa menyimpulkan bukti-bukti tersebut karena semuanya tidak mengarah pada perampokan Bank Fedcal. Namun, ia pun menemukan potongan peta yang telah terbakar. Malamnya, ahli forensik menyatakan bahwa potongan peta itu adalah peta proyek pekerjaan umum. Sayangnya karena ia hanya berupa potongan, butuh waktu lebih lama untuk mengidentifikasinya. Setelah itu, Jack mengamati barang bukti lain, yaitu sebuah foto Polaroid ketika para mafia sedang berpesta. Namun di dalam foto itu terdapat tanda pengenal bernama River alias Ghost. Esok harinya, Jack pun langsung pergi ke rumah Eddie. Ia membahas semuanya mengenai Ghost. Sebelumnya, ia berpikir kalau Ghost adalah perampok bank tersebut. Namun pada hari itu, Ghost justru baru keluar dari penjara, sehingga hal itu tidak mungkin terjadi. Tapi ia masih meyakini kalau Ghost punya hubungan dekat dengan para perampok ini. Sementara itu, para perampok yang sedang dicari itu justru mempersiapkan aksi mereka dengan lancar. Gordon CS benar-benar menyiapkan misi mereka dengan baik. Bahkan mereka sampai memanipulasi lampu lalu lintas agar misinya bisa lancar tanpa kendala. Namun malam ini Gordon didatangi oleh adiknya, Naomi, yang baru aja keluar dari panti rehabilitasi. Ia ingin menginap di apartemen Gordon karena nggak betah berada di panti rehab. Tapi karena Gordon saat ini lagi sibuk mempersiapkan rencananya, ia pun meminta Naomi untuk kembali ke sana aja. Hal ini pun membuat Naomi marah karena ia diusir oleh kakaknya sendiri. Dan Gordon pun berusaha memberi pengertian sampai ia menawarkan Naomi untuk menginap di hotel aja. Setidaknya selama 3 hari ke depan, sampai pekerjaan Gordon telah selesai. Dan Naomi pun akhirnya setuju meskipun ia masih merasa kesal. Esoknya Jack menjemput anaknya yang bernama Sunday dan berjanji untuk jalan-jalan ke museum. Namun tiba-tiba Jack dihubungi oleh temannya yang melaporkan sesuatu terkait dengan Ghost. Ternyata Ghost ini masih harus laporan 1 minggu sekali karena ia adalah mantan napi yang bebas bersyarat. Jadi hari ini adalah jadwal laporannya Ghost, sehingga Jack bisa diam-diam mengikutinya untuk mendapatkan petunjuk baru. Awalnya Ghost seperti orang-orang pada umumnya. Namun lama-lama Jack menyadari kalau Ghost bertemu dengan Gordon. Dan tidak jauh dari mereka, Jack bisa melihat Jake. Akhirnya Jack pun semakin yakin jika Ghost dan Gordon punya rencana tersembunyi. Sesaat kemudian pertemuan Ghost dan Gordon itu bubar. Dan sekarang Jack pun mengikuti Gordon yang ternyata sedang bersama John. Setelah itu Jack dengan sigap langsung mencatat plat nomor mobil John supaya ia bisa melacaknya dengan mudah. Sementara itu di depan mobil John menyadari bahwa ia diikuti sebuah mobil. Gordon pun kemudian meminta John untuk mengubah rute awalnya. Mobil itu pun ternyata masih mengikuti sampai Gordon menyuruh John untuk berhenti. Dan sesaat mereka setelah berhenti ternyata mobil itu memilih jalan terus. Namun John bisa melihat kalau di mobil itu ada seorang laki-laki yang sedang bersama anak kecil. Tapi ia tidak menduga kalau laki-laki itu ternyata adalah polisi. Setelah itu Jack pergi ke kantor dan dia melacak plat nomor mobil yang tadi yang ternyata miliknya John. Ia juga memeriksa CCTV saat Bank Fedcal dirampok dan menemukan kemiripan fisik antara perampok itu dengan Gordon. Penemuan itu membuat Jack semakin percaya bahwa Gordon adalah perampok yang selama ini ia cari. Sementara itu, siangnya Gordon justru mendapat laporan bahwa Naomi kabur dari hotel. Dan sialnya Naomi membawa semua uang hasil rampokan Gordon. Dan oleh karena itu John pun menyarankan sahabatnya untuk mencari Naomi terlebih dahulu. Malamnya Gordon mendapat telepon dari Naomi yang ternyata berada di kantor polisi. Gordon sendiri sebenarnya takut ke kantor polisi, namun demi adiknya ia rela pergi ke sana. Kemudian membawa Naomi pergi. Dan di waktu yang bersamaan Jack juga ke kantor polisi karena mendapat laporan jika ada orang yang membawa uang $100 baru yang belum diedarkan oleh bank. Jadi kemungkinan uang itu merupakan hasil rampokan dari Bank Fedcal. Sayangnya orang itu sedang teler berat, sehingga Jack gak sabar dan langsung menginterogasi orang itu hingga mengaku kalau ia mendapat uangnya dari temannya yang bernama Naomi. Saat itu juga Jack mencari tahu identitas lengkap Naomi yang ternyata adalah adik kandung dari Gordon. Sementara itu esok harinya Gordon CS pun mulai mengeksekusi rencananya.
Di situ Ghost berperan sebagai polisi yang mengatur lalu lintas. Ia nanti bertugas untuk mengarahkan truk ke lokasi yang udah ditentukan, sedangkan teman-temannya yang lain berada di terowongan kecuali John. John ternyata diberi tugas khusus oleh Gordon. Sejak awal mereka nggak percaya dengan Ghost sehingga John diberi mandat untuk menjadi penembak jarak jauh jika Ghost mengingkari janjinya. Seandainya Ghost membohongi mereka, maka John pun harus segera menembaknya. Namun ternyata Ghost nggak bohong. Beberapa saat kemudian truk yang mereka inginkan pun lewat dan melewati jalur yang udah direncanakan. Ghost pun segera melaksanakan tugasnya sedangkan Gordon bersiap-siap di lorong bawah tanah. John sendiri kemudian keluar dari persembunyiannya dan mengawasi pergerakan truk itu. Ialah yang memberi aba-aba kepada Gordon untuk menyalakan bom di terowongan. Dan setelah jaraknya semakin dekat, John pun memberi aba-aba dan Gordon langsung melaksanakan perintahnya. Sayangnya perangkap yang mereka buat meleset. Akhirnya John yang bisa bergerak bebas itu pun mulai mengambil alih kendali. Dia membajak salah satu truk yang ada di sana, kemudian mendorong truk target supaya bisa masuk ke terowongan. Maka sesuai dengan rencana awal, begitu truknya terjatuh, mereka langsung merampas uang 30 miliar dolar dari truk itu. Sementara itu di tempat lain, Jack mendapat laporan tentang perampokan Gordon CS. Maka dengan cepat ia pun langsung bergerak ke TKP. Begitu sampai di lokasi, Jack baru memahami kalau potongan peta yang terbakar adalah peta terowongan bawah tanah. Maka ia mulai menebak kalau para perampok itu akan kabur melalui peta kereta bawah tanah. Dan oleh karena itu ia akan mencari stasiun terdekat dan bersiap menangkap perampoknya. Perkiraan Jack itu ternyata tepat, karena sekarang Jesse lah yang bertugas melewati stasiun itu. Jadi begitu melihat polisi, Jesse langsung berlari dan menghindar sejauh mungkin. Ia bahkan menyembunyikan tasnya yang berisi dengan uang di semak-semak pinggir jalan, supaya bisa berlari dengan leluasa. Jesse terus berlari dan berlari sampai ia memasuki hotel dan bersembunyi di dalam dapur. Sayangnya Jesse tetap ketahuan. Eddie berhasil mengejarnya hingga mereka berdua pun saling berhadapan. Dan disinilah Jesse memutuskan untuk menembak Eddie karena ia gak punya pilihan lain. Setelah mendengar letusan senjata api, Jack segera mencari sahabatnya itu. Dan disitulah Eddie udah sekarat. Ia kemudian berpesan pada Jack untuk menjaga anaknya yang sakit. Hal ini membuat Jack sangat sedih, tapi ia harus mengikhlaskan kepergian sahabatnya itu. Sementara itu, Gordon dan kawan-kawan udah mengumpulkan uang hasil rampasan mereka dan mereka telah mempercayakan seluruh uang itu kepada Scott. Sayangnya Jesse belum bergabung dan itu membuat Jack khawatir. Gak lama kemudian Jesse tiba di sana. Ia kemudian bercerita kalau ia dikejar-kejar oleh polisi sampai ia menembaknya. Bahkan ia pun menyembunyikan uangnya. Hal ini membuat Ghost marah karena Jesse melakukan 2 kesalahan. Namun Gordon memahami hal itu dan memaafkan Jesse karena mereka harus segera bergerak menyusul Scott ke bandara. Tapi ternyata Ghost memang tidak bisa dipercaya. Di luar sana, Sergei dan kawan-kawan merasa dikhianati oleh Ghost yang mengajak Gordon CS. Maka sekarang Ghost menyuruh mereka mengambil uangnya yang dibawa oleh Gordon CS itu. Hal ini membuat mafia Rusia semakin marah. Ia pun mendatangi komplotan Gordon dan langsung melakukan aksi tembak-menembak. Sialnya kerusuhan ini menimbulkan korban jiwa yaitu AJ. Hal ini membuat Jake merasa marah dan ia pun segera menyerang Sergei dan menghabisinya saat itu juga. Dan sesaat kemudian John menyadari kalau ini hanyalah pengalihan isu. Ia yakin bahwa Ghost udah pergi menemui Scott untuk mengambil seluruh uang yang berhasil mereka dapatkan. Maka John pun segera menyusul Ghost ke bandara.
Dan perkiraan John ini benar adanya. Ghost bahkan menghabisi Scott dan berniat membawa uang itu sendirian. Namun Gordon berhasil menemukannya tepat waktu. Ia ingin menghabisi Ghost, tapi di sana ternyata sudah ada Jack yang ingin menangkap mereka. Akhirnya mereka bertiga pun terlibat adu tembak. Dan untuk menolong sahabatnya, John terpaksa melumpuhkan Jack dan ia pun kemudian teringat bahwa polisi itu adalah orang yang dulu pernah mengikutinya bersama anak kecil. Maka John pun langsung minta maaf sebelum ia kemudian pergi membawa semua uang itu bersama Gordon.